Hi everyone, welcome back to this channel. Don't forget to subscribe this channel ya. And today with Miss Nur is speaking here. Let's go to our lesson for today. Are you ready? Of course, you have to be ready for this one. So our lesson for today is honestly about degree of comparison. Do you know what is comparison means? Ada yang tahu? Still don't know. Comparisons itu ada as a noun ya, ada sebagai noun yang artinya perbandingan, and compare sebagai verb itu artinya membandingkan. Jadi comparison adalah perbandingan, degree apa? Tingkat perbandingan. Nah, jadi gitu. In our bahasa, degree of comparison artinya tingkat perbandingan. What should we compare? Apa yang harus kita bandingkan? So, yang harus kita bandingkan adalah is a form of adjective or adverb. Jadi yang dibandingkan adalah adjective atau adverb that show appearance, yang menunjukkan appearance. Do you know appearance? Appearance itu artinya penampilan, or characteristic of nouns, atau ciri khas dari sebuah benda. Nah, how many nouns? Ada yang tahu nggak berapa banyak jenis benda? Yes, honestly jenis benda itu ada dua bagian ya biasanya. Ada yang benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup like human, like trees, animals juga termasuk benda hidup. Kalau benda mati banyak ya, kayak tables, house, dan many others. Okay, so if we talk about degree of comparison, it's mean that we have to learn about adjective. Harus belajar yang namanya adjective. Atau in our bahasa means that kata sifat like beautiful, handsome, and smart. Nah, gitu. Jadi kita belajar tentang sifat-sifat dari benda. Nah, baik benda hidup ataupun benda mati. And also adverb. Adverb itu adalah keterangan. Keterangan yang menjelaskan karakteristik dari suatu benda. It is adverb. Okay, like clearly, beautifully. Clearly means that dengan jelas, beautifully dengan indah. Nah, gitu. So, next, how many kind of degree comparison? Nah, kind-nya atau jenisnya itu there are 3. What are they? The first one is positive degree, the second one is comparative degree, and the last one superlative degree. Nah, jadi ada 3 tingkatan that we have to know ketika kita belajar yang namanya degree of comparison. So, until here, do you get the point right? Oke, kalau masih belum dapat poinnya, you can rewind this video atau diputar ulang lagi video ini ya. Nah, so the first one, kuncinya key for learn about comparison adalah mengetahui adjektif atau nouns dari suatu benda yang akan dibandingkan ya. Kemudian yang kedua, you have to know about the syllable. Do you know syllable? Syllable. Artinya adalah suku kata. Gimana sih suku kata? Suku kata itu when we pronounce it, when we are saying the words, biasanya itu yang disebut dengan suku kata. Contoh, for example here itu adanya beautiful. Nah, ketika kita pronounce it, beautiful. Kira-kira how many syllables yang ada di words tersebut? Kira-kira berapa? Ada 3 untuk beautiful. Nah, kemudian handsome. Berapa? Handsome. There are 2 syllables. How about smart? Nah, smart itu hanya 1 syllable. Nah, itu yang disebut dengan syllable ya. What is positive degree? Positive degree honestly is about compare two things that are equal. Jadi membandingkan dua benda yang equal. Equal itu apa, Miss? Artinya setara. From the size or sifat benda tersebut sama. Nah, misalnya dianya sama tinggi, sama pendek, sama panjang, atau sama panas, atau sama dingin.
Itu yang disebut dengan perbandingan setara atau sama gitu ya. The pattern, there are two pattern here, ada dua rumus di sini. Bedanya apa, Miss? Bedanya hanya ada penggunaan to be di depan di sini, dan di sini tidak ada to be alias langsung verb saja. Jadi kalau untuk yang pola pertama itu ada to be-nya itu disuitablekan dengan yang namanya subject. If you use subject I, so to be-nya bisa am. Misalnya kalau subjeknya she, he, it, misalnya you have to use is gitu ya. Kemudian baru menggunakan as and also as again, dan adjective in the middle, adjektifnya di tengah. Apa sih arti as di sini? Artinya adalah sama. Misalnya for example here you will see nih yang number 3 ya. Tuh. Their house is as big as that one. Mereka sama besarnya dengan rumah ini. Nah, gitu. Kenapa di sini using is? Karena yang dibandingkan only one house dengan yang rumah yang lain. Nah, misalnya rumahnya lebih dari satu, ya bisa ya disesuaikan saja to be-nya kira-kira apa. Begitu, oke? Got it? Next, untuk yang second pattern. Second pattern itu ada subject plus verb. Verb artinya kata kerja. Nah, kalau sudah ada verb in your sentence, so nggak boleh pakai to be lagi, langsung aja. Contohnya ada di number 2 nih, yang nomor 2 ya. Di number 2 di sini dijelaskan his car run fast as a race car, katanya. His car runs, mobilnya melaju sama cepatnya dengan mobil balap gitu. Nah, jadi di sini tidak ditemukan to be karena sudah ada verb yaitu runs. Oke? Paham? Do you get the point until here? Paham ya? Jadi intinya adalah positive degree itu membahas tentang nouns, benda yang memiliki size yang sama atau ukuran yang sama. Oke? Next, degree. So, kalau di comparative degree itu punya relate banget sama yang namanya superlative degree. Kalau paham comparative degree, and then you will be easier to understand about superlative. Bakalan gampang buat memahami superlative juga karena rumusnya hampir sama, cuman dibedakan beberapa word aja atau beberapa kata saja yang harus ditambahkan atau dihilangkan untuk satu sama lain. Nah, so what is comparative degree? Comparative degree itu adalah membandingkan benda juga ya, tapi yang tidak sama. Artinya dua benda yang dibandingkan ini satunya misalnya, for example, Miss tulis di sini ada garis nih ya. Nah, ada garis di sini, and then you will see ini yang disebut dengan perbandingan comparative degree. Bendanya tidak sama. Garis yang pertama Miss gambar di sini line-nya itu lebih tinggi dibandingkan line kedua yang Miss gambar gitu. Jadi perbandingan comparative degree adalah membandingkan dua benda yang tidak sama atau tidak setara gitu. Nah, jadi kita bakalan bahas yang namanya syllable. This pattern for one or two syllable. Jadi rumus yang ini hanya untuk yang satu atau dua syllable. Satu syllable itu like, for example, smart. And also big, hot. Nah, itu satu syllable. Satu, ketika kita mengucapkannya, maka kedengarannya hanya satu. Hot, satu. Smart, satu gitu. And then two syllable like easy. Nah, easy. Ada i dan z. Easy itu yang disebut dengan dua syllable. Oke? Jadi patternnya adalah tinggal ditambahkan er aja di akhir dari adjektif atau adverb yang kita gunakan. Nah, gini. Oke, kemudian harus ditambahkan then. Apa arti then di sini? Then di sini meaning is daripada. Nah, example contohnya di sini untuk yang pertama ada today is hotter. Nah, dari kata hot ya, ditambah er, hotter. Kenapa ditambah er? Karena hot di sini hanya satu syllable. Hanya satu syllable, maka dia ditambah er. Nah, ditambah er, hotter. Nah, pas itu kan sekali juga tuh, satu tuh ya. Jadi, dianya jadi faster. Nah, my car misalnya
is faster than your car. Nah, bisa gitu. Jadi bisa dibuat kalimat singkat atau lebih simple oleh kalian sendiri ya. Next, kita ke easy. Nah, easy itu juga termasuk dari one syllable. Easy, I mean that two syllables. Jadi dia tinggal dari kata ini kan, easy kan. Nah, tinggal diubah aja, y-nya ini diganti menjadi i. Jadi easier. Nah, what is the meaning easier? Arti easier adalah lebih mudah. Jadi arti er itu di dalam sebuah kalimat di sini artinya lebih mudah. Lebih apa lagi misalnya? Lebih hotter. Hotter ini apa? Lebih panas. Faster, lebih cepat. Seperti itu. Oke? Got it right? Okay, so that's for the one syllable or two syllable. Let's go for 3 or more syllables. Jadi untuk yang 2 atau lebih silabelnya. Untuk yang lebih dari 2 ya. Nah, untuk yang lebih dari 2, patternnya ada yang ini. Jadi kalau yang tadi itu ditambah er, kalau yang ini ditambah more. Gitu. Kalau tadi ditambah er, kalau ini ditambah more. Jadi kalau dia 1 syllable atau 2 syllable, dia ditambah akhiran er. But kalau syllable-nya more than 2, lebih dari 2, dia ditambah awalan. Pernah belajar awalan kan? Awalan berarti diletakkan di awal, sedangkan akhiran letakkan di akhir. Di akhir apa? Adjective or adverb. Nah, gitu. Oke, contohnya di sini ada nih, number 4 nih. Contohnya ya. The book is more expensive. Kenapa Miss di sini more? Karena expensive itu 3 silabelnya. Expensive. Jadi ada 3. Jadi dia menggunakan awalan yaitu more. What is the meaning more? Arti more di sini sama ya. Artinya lebih. Buku ini lebih mahal daripada buku itu misalnya. Nah, gitu. Oke? Jadi paham? Nah, comparative degree Miss bilang tadi kan punya hubungan yang namanya dengan superlative degree. Nah, kalau di sini ada untuk pattern yang silabelnya 1 dan 2, di superlative juga ada. Nah, di sini ada contoh dari beberapa silabel yang lebih dari 2. Di sini ya, bisa dibaca di sini. Nah, jadi kalau lebih dari 2, dia harus menggunakan awalan more. Superlative degree. Nah, di sini masih tetap Miss cantumkan untuk yang comparative degree ya. Superlative itu honestly adalah compare one things, membandingkan satu benda. Kalau tadi 2 benda yang dibandingkan ya, ini. Kalau ini 2 benda, kalau ini satu benda with 2 or more other things, dengan yang benda lainnya yang lebih banyak. Misalnya satu kelas, satu sekolah, satu dunia, dan yang lain sebagainya. Perbedaannya hanya sedikit sekali di sini, harus diperhatikan perbedaannya ya. Kalau super itu artinya paling. Artinya paling. Nah, paling dari semuanya. Paling apa? Paling ganteng, paling pintar misalnya, atau paling cantik gitu. Kalau komparatif itu artinya lebih. Nah, gitu ya. Perbedaan lainnya di mana, Miss? Perbedaan lainnya ada di rumusnya. Nih, kalau yang ini untuk yang patternnya 1 atau 2 silabel ya. Di sini juga 1 atau 2 silabel. Bisa dilihat kan? Nah, perbedaannya hanya ada di sini. Nih. Kalau dia komparatif dengan er, kalau superlatif tinggal ditambah est. Gitu. Di sini kalau dia yang untuk 2 silabel atau lebih dari 2 maksud Miss, untuk yang lebih dari 2 silabel, maka rumusnya kan di sini ada awalan more dan di sini tinggal diganti menjadi most. Gimana contohnya? Contohnya misalnya tadi kan ada kata hot. Kalau dia lebih panas jadi hotter. Kalau dia paling panas jadi paling panas. Kira-kira yang rumus yang dimana yang pakai? Ini atau ini? Panas. Yes, 1 silabel yang harus kita pakai.
Kalau paling panas, dia bakalan menjadi the hottest gitu. Next, this one is bagian dari beberapa irregular adjective. Apa itu irregular adjective? Artinya adjektif ini tidak beraturan, alias out of the pattern, di luar dari pattern of syllable yang kita tentukin tadi. Kalau satu kan harusnya ditambah er ya untuk yang komparatif dan superlatifnya ditambah est. Namun if you find this word in your sentence, maka dia punya peraturan sendiri. Ini dia semuanya satu suku kata ya di sini. Nah, jadi dia harus menggunakan pola yang ini. Dia berbeda. Ada satu lagi sebenarnya handsome. Handsome itu nggak jadi, kalau lebih tampan bukan handsomer tapi more handsome. Nah, itu beberapa list dari irregular adjective. You can read it yourself here ya. Jadi ada good, ada far, bad, little, many, much more. Itu bakalan berubah sesuai dengan pola yang ini. Oke? Oke dong. That's all for my explanation in this video. If you are still confused about the lesson for today, you can rewind this video again. Bisa diulang lagi video ini or ask your teacher for more details about this one. And the last but not least, I would like to say thank you very much for watching this video. See you for next meeting. Bye.